Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Tentu seperti biasa akan berjumpa dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber ya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali. Ini menjadi kabar gembira yang cukup antusias disambut oleh masyarakat Bali karena ini menjadi tonggak dari pentingnya pengakuan terhadap local wisdom. Nah, seperti apa sebenarnya isi dari undang-undang ini? Kita akan mewawancarai Bapak Dr. Iwayan Rideng. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Warmadewa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, semua masyarakat yang mendengar siaran ini. Gimana kabarnya? Sehat? Astungkare. Pasti ikut bahagia nih karena undang-undang disahkan. Ya, tentu sebagai orang Bali dan juga berkecimpung di dunia pendidikan. Sangat memberikan respon ya dan menyambut gembira ya. Antusiasme terhadap semangat yang ada di dalam undang-undang ini. Ya. Pak, kalau boleh ceritakan Pak terkait nih undang-undang ini sebenarnya apa yang menjadi inti atau roh yang paling penting dari Undang-Undang Provinsi Bali sehingga ini menjadi bahkan Pak Gubernur sangat antusias menyambut ini, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Tut. Demikian juga pemirsa Bali TV dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan. Tentu yang pertama, kami dari lembaga dan saya selaku personal di dunia akademik, khususnya di Prodi S3, sangat memberikan apresiasi dan atensi yang sangat tinggi terhadap upaya-upaya yang senantiasa didorong oleh pemerintah Provinsi Bali dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat atau Karamo Bali itu sendiri. Tentu melalui beberapa upaya dan usaha, salah satunya adalah upaya yang tidak henti-hentinya berkaitan dengan adanya kebijakan yang secara boleh katakan ciri khas ya, saya tidak mengatakan khusus berkaitan dengan eksistensi daripada Provinsi Bali. Karena bagaimanapun juga Provinsi Bali di mata dunia ya mendapat sebuah boleh dikatakan stigma yang sangat baik dalam kerangka Bali sebagai destinasi wisata dunia. Nah, oleh sebab itu dalam perjalanannya kita harus bersyukur ini mungkin Bali diberikan bonus pariwisata dalam rangka untuk menghidupkan kesejahteraan masyarakat melalui sebuah pengembangan pariwisata. Nah, oleh sebab itu selama ini berbicara dalam aspek pariwisata kita tidak bisa berbicara pariwisata ansih, tetapi komponen-komponen lain sebagai pendukung itu sangat penting untuk kita bahas dan mendapatkan tempat, ruang atau posisi hukum dalam kaitan dalam rangka untuk penguatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas. Nah, kalau kita perhatikan perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur tentu dengan dukungan masyarakat dan stakeholder lainnya, ini perjalanan yang sangat panjang dan bagi saya mungkin awalnya sebagai mimpi tetapi menjadi kenyataan. Karena apa? Tentu dari berbagai aspek terhadap pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali ini kalau kita cermati dari sisi konten gitu loh, diberikan ruang kesempatan Provinsi Bali dalam memberdayakan terhadap potensi yang ada. Kalau terkait dengan katakanlah penguatan local wisdom, Bali sadar betul aktivitas pariwisata ini sangat disupport oleh sebuah peranata sosial yang merupakan bentuk kearifan lokal. Nah, di Sadat sebenarnya sudah mulai menggeliat dengan Perda Nomor 4 2019. Kemudian eksistensi Subak yang mendapat pengakuan dunia. Kendati pun misalnya masih perlu ada penataan kembali termasuk bentuk-bentuk lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi substansi di dalam Undang-Undang Provinsi Bali yang mengidentitaskan sebagai provinsi yang memiliki ciri khas, bila dibandingkan dengan daerah lain ini bagi kita semua orang Bali, termasuk kami mengelola lembaga pendidikan yang pembidangannya di ekowisata ini betul-betul memberikan manfaat sebagai upaya bahwasanya kita dapat memaksimalkan Pak Tut potensi-potensi yang ada dalam mensupport pariwisata. Nah, termasuk juga kita tahu ada bab yang menyangkut terhadap pembangunan tematik Bali. Ini merupakan ciri khas Pak Tut, karena tentu model karakteristik yang ada potensi Bali tidak didapatkan di daerah lain. Di Bali yang ada.
Nah, oleh sebab itu diberikan kesempatan, ruang, termasuk barangkali anggaran-anggaran yang mampu mensupport terhadap potensi-potensi yang selama ini belum mampu memberikan sebuah tingkat elaborasi yang menyangkut terhadap kepentingan masyarakat atau kerama Bali secara keseluruhan. Berarti inti dari undang-undang ini sebenarnya adalah pengakuan oleh negara terhadap keberadaan Pranata Local Wisdom Desa Adat dan Subak, gitu ya? Itu intinya. Itu kalau kita local wisdom yang memang terkenal di Bali kan itu kan. Desa adat itu. Iya, desa adat dan sekarang sudah berstatus sebagai subjek hukum, Pak. Tapi kemudian banyak yang mengatakan apakah ini semacam undang-undang yang memberikan otonomi khusus kepada Bali atau dalam bentuk lain sebenarnya? Karena kalau otonomi khususnya agak berbahaya juga karena mungkin daerah lain juga ya, khusus, gitu. Tentu bagi saya kalau melihat otonomi khusus tentu implikasinya kan berbeda. Kan pertama dari undang-undang ini secara aspek konstitusional itu kan ada aspek yang dulu Bali ini bagian daripada NTB dan NTT secara politik. Ya. Jadi, nah oleh sebab itu turunan terhadap berapa produk hukum daerah itu mengacu kepada ketentuan itu. Nah sekarang dengan sudah katakanlah mandiri tanda petik ya, kita bisa mengeksploitasi seluas-luasnya itu misalnya berkaitan dengan bentuk-bentuk apakah local wisdom atau peranata sosial lainnya yang memberikan sebuah nilai positif bagi Bali itu untuk dikembangkan, Pak. Nah, oleh sebab itu bahasa saya bukan otonomi khusus tetapi pengakuan terhadap ciri khas karakteristik Bali. Ini yang oleh negara. Oleh negara karena secara konstitusi kan kalau kita juga diskusi ini juga sebagai sebuah legasi daripada untuk anak-anak muda kita, generasi muda yang dulu barangkali kita tidak ngeh, Pak Tut, bahwasanya keberadaan provinsi Bali itu masih menggunakan undang-undang RIS ya. Ini kan akan menjadi perdebatan, Pak Tut. Ketika nanti melek semua, ini bisa saja diinterpretasikan sebagai sebuah Bali ini ingin pisah, jangan sampai demikian, karena kita kan melegasi dari sebelumnya. Oleh sebab itu sepenting secara hukum kita tentu ini sangat memberikan sebuah apresiasi yang tinggi. Ya. Artinya desa adat diakui, Subak diakui, dan karena diakui oleh negara berarti nanti akan ada dapat dana katakanlah dari negara. Ya. Karena di sana ada bahasa hukumnya ya bahwa negara wajib untuk mengakui dan memberikan ini. Iya. Sekarang kan harus lihat berkaitan dengan eksistensi desa adat, berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya-upaya memberdayakan peningkatan kapasitas, kan ada konsekuensi penganggaran. Termasuk juga yang tidak terlepas adalah berkaitan dengan ketentuan yang barangkali masih perdebatan lama itu mengenai retribusi dan pajak daerah. Sekarang dengan titel kontribusi ini sudah diberikan ruang Bali untuk melakukan pemungutan bagi wisatawan. Nah, ini kan berkontribusi, Pak. Ketika pungutan ini digunakan untuk apa? Jelas di dalam produk hukum daerahnya itu adalah untuk kepentingan lingkungan dan seni budaya. Kebudayaan. Ya. Berarti yang kemarin sempat dilempar oleh Pak Gubernur tentang pungutan atau retribusi ya istilahnya? Ya kontribusi ya. Tapi selama ini orang kan kontribusi wisatawan asing yang masuk ke Bali itu ini sudah menjadi sah secara hukum ya? Iya, bolehkan gitu ya? Iya, karena dengan nanti disahkannya kemarin kan ada rentang waktu 30 hari. Jadi eksekutif presiden untuk menandatangani sehingga mendapat bagian daripada lembaran negara untuk bisa diberlakukan dan mengikat kepada setiap warga. Nah, ini rule yang kita harus pahami. Jadi boleh dikatakan undang-undang Provinsi Bali ini merupakan hal yang sangat mendasar, penting dan menjadi lompatan yang luar biasa bagi Bali ke depan gitu ya? Ya, betul. Karena secara hal yang mendasar bisa dikatakan dari payung hukum itu terhadap keberadaan Karena selama ini Bali. Mungkin desa adat belum diakui secara hukum dalam sebuah undang-undang gitu ya? Begini, kalau kita lihat di dalam produk hukum, kan ada produk hukum secara nasional, ada daerah. Nah, tentu asas hukum itu berlaku kan tidak boleh bertentangan yang dibawa dengan atasnya. Nah, oleh sebab itu desa adat semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali sehingga dalam aktivitas sebagai subjek hukum tentu lebih leluasa dan saya pikir lembaga-lembaga lain tentu akan bisa diajak kerjasama dalam konteks
lokal wisdomnya desa adat, kemudian juga pihak-pihak Bali yang demikian banyak ingin menghadirkan investor dalam pembangunan pariwisata ini akan terjadi agreement dan memang itu semakin kuat, Pak. Gitu. Jadi desa adat betul-betul diakui ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan desa di Bali kan ada desa dinas juga. Betul, betul ya. Makanya tidak berbenturan ini desa dinasnya diakui oleh undang-undang. Sekarang desa adatnya diakui. Nah, gimana ini kira-kira? Tentu kalau kita cermati daripada keberlakuan terhadap desa itu karena sebenarnya aturannya berbeda. Kalau desa itu kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Keberadaan desa adat sebagai sebuah produk kelembagaan yang keberadaannya diakui oleh Perda. Sekarang dengan undang-undang menjadi mendapat pengakuan. Artinya sama. Dalam konteks sama eksistensinya, tetapi fungsi-fungsinya kan berbeda, Pak Duk. Kalau misalnya desa dinas tentu dalam fungsi-fungsi membantu pemerintahan, pelayanan publik. Kalau desa adat jelas kan berkaitan dengan adat, kemudian kegiatan-kegiatan yang bernuansa sebagai sebuah kearifan lokal yang mampu mendorong terhadap peningkatan-peningkatan usaha-usaha, upaya-upaya yang bermuara kepada kesejahteraan Keramo Bali. Jadi tidak berbentur ya, tapi bersinergi nanti ke depan. Saya pikir sama-sama akan mendapatkan porsi. Nah, cuman ini kan akan terjadi gap ketika terjadi resistensi dalam rangka mengambil peran. Misalnya, kita di daerah pariwisata tidak sedikit ada sebuah gesekan ya berkaitan dengan keegoan dari masing-masing lembaga. Saya pikir dengan pengakuan ini kan, mohon maaf Pak, ketika itu terjadi konflik kan oleh karena tidak meratanya bagian daripada kue. Tetapi ini kan didorong karena sudah mendapatkan tempat, Pak. Siap. Oke, sebagai closing statement, Pak Yat, karena ini waktu sudah 15 menit ya. Nanti coba mungkin bisa menekankan kembali stressing pada undang-undang ini dan harapan kepada masyarakat bagaimana menyikapi undang-undang ini. Karena tentu akan ada turunan produk hukumnya ya, perda dan sebagainya. PP bisa saja kan ini itu jadi PR juga buat kita bersama gitu. Silakan, Pak. Baik, tentu yang pertama saya sebagai orang Bali dan juga mengelola pendidikan di Warmadewa yang kebetulan pembidangnya di ekowisata ini sangat memberikan sebuah hasil positif dan memberikan apresiasi sehingga potensi-potensi yang Bali yang selama ini tidak mampu dimaksimalkan. Yang kedua, hal-hal lain tadi sudah jelas. Yang selama ini keberadaan desa adat yang barangkali secara sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah ada ini tidak mampu memberikan peran oleh karena status hukum tidak jelas. Ya. Sekarang sudah jelas. Ya, yang ketiga berkaitan dengan Bali yang memiliki kekhasan, Pak. Sehingga dengan ada undang-undang ini ada keleluasaan dalam rangka pengembangan secara optimal yang bermuara kepada pembiayaan pembangunan yang nanti secara signifikan memberikan impact kepada kesejahteraan masyarakat Bali. Sehingga dengan demikian tidak lagi ada, mohon maaf, bentuk-bentuk pungli yang mengatasnamakan lembaga, bisa saja desa adat, bisa saja komunitas dengan dalih, mohon maaf, kegiatan adat, pengembangan pariwisata. Karena nanti secara pemenuhan terhadap pendukung penganggaran itu kan sudah signifikan. Sehingga tidak mencari-cari yang barangkali itu sebagai bentuk pelanggaran hukum. Ini yang tidak terjadi dan semoga masyarakat mari kita dukung ini dengan harapan tujuan yang mulia ini pasti kita support dan berharap masyarakat Bali senantiasa akan teguh kukuh dalam rangka melaksanakan Sudharma sebagai masyarakat Bali. Baik, terima kasih Pak Wayan Ridhan atas waktunya dan penjelasannya. Tentu ini menjadi semacam pencerahan bagi kita bersama tentang undang-undang ini yang sudah disahkan pada tanggal 4 April ya. Iya, kemarin ya. 2023 dan kita nunggu nomornya nanti berapa dan implementasinya tadi akan ada banyak hal. Tapi intinya adalah bagaimana ini menjadikan Bali lebih baik lagi ke depan. Desa adat diakui, subak diakui. Ranata lain juga yang dapat penguatan itu. Dan pentingnya juga akan dapat anggaran juga ya. Ya paling tidak akan begitu kan. Terima kasih. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om. Santi Om. Terima kasih. Suksema.